Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari bergabung kembali pada malam ini dengan selalu kita awali rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang memberikan segala kemudahan, nikmat, rahmatnya kepada kita, baik waktu yang luang, kesehatan yang prima, umur yang masih Allah berikan kepada kita sekalian, dengan berbagai fasilitas, kemudahan, rezeki yang Allah berikan. Selawat beri salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan bahasan kita, lanjutan dari Ahad malam yang lalu. Kita sedang menjelaskan bahwa wakaf itu adalah ibadah maliyah, ibadah harta, dengan tujuan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memberikan rezeki, ya, kekayaan, harta. Tapi supaya harta ini tidak menjauhkan kita dengan Allah, tapi Allah berikan kekayaan, harta dan lainnya untuk mendekatkan takarrub kepadanya. Makanya tidak boleh harta yang Allah berikan singgah sementara kepada kita, kita gunakan untuk tempat-tempat yang tidak ridhanya, untuk kemaksiatan, ya, perjudian, pemborosan, ya. Semua itu tidak dikehendaki, ya, tidak mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu di antara 4 term yang kita lakukan, baik itu zakat, infak, sedekah, termasuklah wakaf di dalamnya. Dalam pandangan Imam Syafi'i dan Syafi'iyah, wakaf adalah atiyah mu'abbadah. Al-waqfu atiyatun mu'abbadah. Wakaf itu adalah memberikan untuk selama-lamanya. Tawakafkan satu petak tanah sawah menghasilkan, itu adalah atiyatun mu'abbadah. Kita berikan untuk selama-lamanya. Kita lepaskan tasarruf kita dengan harta itu, dan harta itu menjadi milik Allah. Wa yalzumu bil qawl wa la yaftakiru ila qabdi.
Tidak boleh dan tidak bisa ditarik kembali. Oh iya, kita wakaf, kita ikrarkan wakaf, nggak boleh. Oh yang hanjit le tungku, kita batalkan, nggak bisa tarik kembali. Konsep ini mengantarkan pemahaman bahwa dengan diikrarkannya syigat wakaf, maka wakaf menjadi sah dan luzum, artinya menjadi akad yang mengikat tanpa membutuhkan proses serah terima, ya. Apabila seorang wakif memberikan, mengikrarkan hartanya, rumah, toko, tanah produktif yang menghasilkan, walaupun itu tidak diserah terimakan, itu sudah luzum, kata Imam Syafi'i, sudah mengikat, sudah sah, itu menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanjit tertarik kembali. Tidak ada istilah pokoknya siban cara supaya wakafnya menjadi tertarik, hanjit, tidak bisa. Kalau itu yang namanya wakaf, nggak boleh diutak-atik. Tertukar mentang hanjit pada prinsipnya, kecuali hanali manfaat, untuk lebih manfaat, tak istibdal, tak tukar dengan yang lain dengan nilai yang sama. Begitulah legalitas kedudukan in dari wakaf itu sendiri. Wakaf tidak sama dengan sedekah biasa. Kak Imam Syafi'i mengatakan kalau wakaf itu sedekah mulia. Sedekah yang biasa ya habis, tidak perlu kita pertahankan innya, ya. Tapi yang namanya wakaf ini tidak boleh hilang innya. Kalau kita wakaf satu toko, in toko itu harus dijaga. Siapa yang menjaga in wakaf itu? Itulah orang yang kita beri amanah sebagai nazir, yang menjaga harta wakaf itu sendiri. Nazirlah yang menjaga, nazirlah yang memproduktifkan, menjaga in itu tidak hilang. Karena wakaf yang menghasilkan terus, itu pahalanya kan mengalir. Kita jelaskan yang lalu, maka itu dinamakan sedekah jariyah, pahala yang mengalir. Maka ketika seseorang mewakafkan harta miliknya, supaya harta milik yang diwakafkan itu yang baik, yang sangat dicintai, mimma tuhibbun, sesuatu yang sangat disayangi, karena hasilnya, suburnya, ya, strategisnya sangat kita cintai. Tapi itulah yang kita serahkan menjadi milik Allah. Makanya wakaf tidak sama dengan sedekah biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya, terutama bagi si pewakif. Saya jelaskan yang lalu kan empat rukun wakaf harus ada. Pertama wakif yang menyerahkan hartanya, yang kedua mauquf, harta benda yang kita serahkan, yang ketiga mauquf alih, penerima manfaat, manfaat hasilnya, masjid, yayasan pendidikan, supaya jelas, ya. Kemudian baru syigat. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, pahala wakaf itu terus mengalir selama masih dapat digunakan. Makanya harus dipertahankan. Kecuali dia hanali hasil, ya. Tawakaf sawit. Sawit itu paling 15 sampai 20 tahun. Man hanali hasil buah.
Berarti manfaatnya nggak ada lagi, ya. Tidak lagi mengalir pahalanya, ya. Di samping itu, wakaf sebagai bentuk instrumen ekonomi Islam yang unik dan mendasarkan fungsinya pada unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, albir. Itu harus ada kebaikan. Kedua, ihsan, supaya bermanfaat kepada lingkungan dan masyarakat secara luas. Dan yang ketiga, ukhuwah, persaudaraan. Bukan menimbulkan konflik, tapi semakin mengikat ukhuwah dalam prinsip-prinsip ketauhidan. Yang pertama, albir. Kita lihat albir. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3. Juga kan albir, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu, kata Allah, sekali-kali tidak akan sampai kepada albir sehingga kamu menafkahkan bagian-bagian nikmat yang Allah berikan, apa yang sangat kamu cintai harta itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Albir. Al-Maidah 3 juga alal birri, kebaikan dan takwa. Di sini dipahami ya'muru ta'ala ibadil mu'minin bil mu'awanah ala fi'lil khairat wa huwa albir. Kita baca misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir juzuk 2 halaman 7. Kita baca, tulis, diberi pemahaman dan penafsiran. Allah menyuruh hambanya yang mukmin supaya saling muawanah, saling membantu, ya. Baik kerabat internal keluarga kita yang membutuhkan maupun eksternal di luar kerabat keluarga kita, di luar nasab juga sangat membutuhkan pertolongan, bantuan, ya. Dalam kebaikan, ala filil khairat, dalam semua hal kebaikan. Itulah albir. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga albir itu manfaat untuk orang lain. Kalau enggak, untuk apa itu infak, untuk apa itu sedekah, untuk apa itu wakaf, kalau dia tidak bermanfaat untuk orang lain. Albir at-tawassu' fi fi'lil khairat. Albir itu juga meluaskan kebaikan-kebaikan untuk kepentingan umum masyarakat. Maka ada wakaf, kita jelaskan yang lalu, ada wakaf khairi, wakaf untuk kepentingan umum, ya. Masjid, orang mewakafkan masjid, atau mewakafkan tanah membangun masjid, atau mewakafkan tanah membangun pendidikan daya, atau yayasan tahfidz misalnya. Itu kan fi'lal khairat, meluaskan, memperluas jaringan albir ini untuk kepentingan masyarakat umum. Wal birru yahdi ilal jannah. Sementara albir itu mengajak kita, menunjuki kita kepada surga. Maka juga Ibnu Katsir, lan tanalul birra, birra itu ditafsirkan dengan al-jannah, surga. Albir yahdi ilal jannah. Kebaikan itu memberi petunjuk, menunjukkan kita, mengarahkan kita kepada surga. Ma yanfa'u, sesuatu yang beri manfaat kepada diri kita sendiri, kepada si wakif, ya, yang memberi wakaf. Wa yanfa'u jama'atah,
dan juga memberi manfaat kepada masyarakat secara luas. Membantu ekonomi, ya. UMKM, modal kerja, ya. Dari wakaf, ya. Modal kerja patut dibantu, ya. Karena dia memang tidak ada modal, ya. Kita berikan, kita bantu, ya. Wa yanfa'u fid dunya wa yardallah fil akhirah. Itu bermanfaat di dunia bagi si wakif, tapi juga abadi, ridha Allah di akhirat nanti, ya. Itu wakaf bisa dibawa mati. Sedekah jariah. Sampai seseorang sudah di alam barzah, dia tetap bermanfaat, tidak akan hilang. Maka dikatakan watarakal mungkarat wa huwa at-taqwa. Sebaliknya kita harus meninggalkan, menjauhkan hal-hal yang dilarang, yang mungkar, supaya kita tetap takwa. Tadi alal birri wat taqwa. Kita saling membantu, muawanah dalam kebaikan dan ketakwaan. Ketakwaan, ya, dengan menjauhkan segala bentuk kemungkaran dan fahisyah. Wa yanhahum anit, dan melarang kita oleh Allah untuk saling membantu di dalam hal-hal yang batil. Dalam hal kemaksiatan kan dilarang, ya. Bersekongkol, spekulasi, ya. Untuk melakukan sesuatu helah, ya, sehingga orang bisa terzalimi, ya, dan sebagainya, itu sangat dilarang. Wa ta'awanu 'alal ma'sim wal muharim, dan saling dilarang, saling membantu di atas dosa dan yang haram, ya. Ya, sekongkol, main judi dan judi online dan sebagainya, ya, syirk dan seterusnya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kalau kita coba memaham apa yang Allah berikan kepada diri kita dalam kaitan dengan wakaf, harta yang Allah berikan ini, ya, setiap kita kan sudah memiliki jatah dari rezeki, ya, sudah dijatahkan oleh Allah sebenarnya. Tugas kita adalah menjemput rezeki itu yang Allah lemparkan, yang Allah taburkan di bumi ini. Itu tugas kita. Bagaimana kita berusaha mencari, tentu yang kita cari itu adalah yang halal sebagainya. Maka dalam sebuah hadis dikatakan la tastabtiu ar-rizqa fa innahu lam yakun abdun liyamuta. Janganlah kamu menganggap rezeki itu lambat datangnya, ya. Ada orang selalu dia berdoa, tapi rezekinya belum juga hadir. Jadi diingatkan, jangan sekali-kali menganggap rezeki itu lambat datangnya dari Allah. Jangan. Hatta ya belova akhir rizqin walahu fajmilu fit talabi akhadhal halali wa tarakal haram. Karena seseorang hamba tak akan meninggal dunia, kata Rasulullah, sampai akhir rezekinya sudah didapatkan. Kayak kalau seseorang sudah tiba ajal, berarti rezekinya sudah tertutup, gak ada lagi, kabih, hanali hubungan dengan dunia. Maka kan dikatakan, idza mata bnu Adam inqata amaluhu. Kalau seseorang anak Adam sudah meninggal dunia, maka kan putus, nggak ada lagi hubungan, nggak ada lagi hubungan dengan sanak keluarga, rezeki, harta, sudah putus semuanya. Kecuali kan 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang salih yang mendoakan pada kedua orang tuanya. Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
disebut salah satu sifat ar-radha. Ar-radha artinya memberikan rezeki kepada hambanya, siapa saja. Allah tidak pernah mensekat, membatasi rezeki itu kepada hamba. Nggak pernah. Baik hambanya yang mukmin maupun hambanya yang non muslim, yang kafir, tetap Allah berikan itu. Nggak ada dibeda-bedakan tentang rezeki di dunia ini. Nggak ada beda-beda. Maka di sini yang pertama, adanya hak asasi manusia dalam memperoleh kebutuhan hidup melalui rezeki. Setiap orang berhak mendapatkan rezeki, tapi dia harus berusaha, ikhtiar. Ada ikhtisab, ada upaya mencari rezeki dalam batas-batas ridha Allah yang menjadi haknya. Bukan spekulasi, bukan basab menipu, bukan mencuri, tapi hasil tangan, hasil keringat, dia cari hari-hari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam proses mencari rezeki harus sesuai dengan prinsip-prinsip kebersamaan. Jangan saling menipu. Karena semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi diperuntukkan seluas-luasnya bagi kepentingan makhluknya di bumi ini. Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmat itu 100%. Wa ja'ala fil ardi juz'an wahidan. Tapi Allah turunkan ke bumi kan 1% saja. Tapi yang 1% itu, sidang jamaah sekalian, tentu juga didapatkan oleh semua orang hambanya. 1% terbagi-bagilah rezeki Allah di bumi ini. Yang 99% Allah tahan, nanti diberikan di yaumil qiyamah. Subhanallah. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak disebutkan, sampai 112 kali tentang rezeki ini di dalam Al-Quran, dan tersebar di dalam beberapa surah. Yang terbanyak dalam surah Al-Baqarah tentang rezeki yang Allah peruntukkan untuk manusia ini. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarat rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dia yang telah menjadikan bumi dihamparkan, bumi dihamparkan oleh Allah. Ada bumi yang subur tanahnya, tumbuh-tumbuhan. Ada yang bumi berbatuan, tidak bisa ditanami tumbuh-tumbuhan. Jadi bumi juga berbeda Allah ciptakan. Tentu semua ada hikmah. Kalau kita ke Arab Saudi, kita umrah, kita haji, tentu melihat gunung di sana berbatuan. Tapi rupanya walaupun tidak tumbuh tumbuh-tumbuhan, tapi di dalam bumi itu ada gas. Ada hikmah di balik tidak subur buminya. Tapi dalam bumi Allah berikan minyak, gas bumi yang menghasilkan dan bermanfaat. Jadi ada keseimbangan, tawazun, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dihamparkan bumi ini untuk kebutuhan, kepentingan manusia. Wassamaa binaa, dan langit itu sebagai atap. Atap dijadikan untuk melindungi bumi ini.
khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Ya Allah menciptakan langit tanpa tiang, bighairi amadin, nggak ada tiang langit. Begitu kokoh. Ya. Al-Quran juga menyebutkan tidak pernah dia retak, nggak pernah retak langit itu. Ya. Begitu kuat, sekalipun tiangnya tidak ada. Bighairi amadin tarawnaha, yang kamu lihat. Ya. Kita perhatikan atmosfer itu. Ya. Mana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari situ Allah turunkan air. Wa anzala minas sama'i ma. Dari langit Allah turunkan air. Kadang-kadang kita juga sesekali tafakkur, memikirkan ketika terus hujan beberapa saat yang lalu, seperti air tersimpan di sana, ya. Gak pernah putus turun hujan. Gimana Allah menyimpan air di sana, di awan, dalam awan? Kekuasaan Allah. Ini perlu kajian dari segi sains, teknologi. Nah, dari laut, ya, menimbulkan panas, naik dia menguap ke atas, lama-lama terus turun hujan yang tidak pernah berhenti, banjir, dan seterusnya. Fa akhraja bihi minas thamarat rizqan lakum. Kemudian Allah menumbuhkan, mengeluarkan beragam tumbuh-tumbuhan menjadi rezeki kepadamu. Seperti itu. Ada siklus perputaran, ya. Jadi kalau kita pahami nikmat rahmat yang Allah berikan, tentu kita juga tidak pernah merasa kikir, ya, untuk bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita sekalian. Gak berat kalau kita memberikan, mewakafkan sepetak tanah yang menghasilkan, yang strategis, ya, sebagainya. Gak pernah kita merasa. Karena Rasulullah mengatakan as-sakhiyu qaribun minallah. Orang dermawan itu dekat dengan Allah. Orang dermawan itu dekat dengan surga. Tapi orang bakhil, wal bakhilu ba'idun minallah, jauh dengan Allah. Dan orang bakhil itu jauh dengan surga Allah, tapi dia dekat dengan neraka. Fala tajalulillah andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan sekali-kali kamu mengada-ngadakan dengan sekutu, ya. Ada yang lebih kita pentingkan yang lain daripada Allah. Jangan, ya. Padahal kamu semua mengetahui, kata Allah, kan semua ini Allah berikan kepada kita. Hadir di sini saja Bapak Ibu sekalian, tanpa maunah taufiknya Allah, kita mungkin nggak sampai di sini. Bertemu dua iradah manusia dan iradah Allah, timbullah taufik, kita ada di sini, ya. Tapi kalau tidak bertemu dua iradah, kita mungkin ada saja halangan, nggak bisa hadir ke masjid, sakit, halangan lain, musibah lain, keluarga dan sebagainya, ya. Saja halangan. Maka Allah mengingatkan, wa ma nafaqtum min syai'in fahuwa yukhlifhu wa huwa khairur raziqin. Saba ayat 39. Maka apa saja yang kamu nafkahkan itu di jalan Allah dari sesuatu yang Allah berikan, maka nanti Allah mengganti yang lain, bahwa yukhlifhu, diganti yang lain oleh Allah. Kita nggak pernah merasa kurang, ya. Pet are yang kita berikan, atau pet gantang 8 are yang kita wakafkan, mungkin Allah memberikan lipat ganda kepada kita sekalian. Jadi 16 are, ya, sinali, ya, seperti itu.
nggak pernah kurang. Atau diberikan dalam bentuk yang lain, non materi, berkah hidup, sehat, jasmani, rohani, berkah anak-anak kita di rumah, bahagia, hidup keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan seterusnya. Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Allah menjelaskan ya, dan bagaimana rezeki yang Allah berikan dalam kaitan dengan kita berikan bagian-bagian rezeki yang Allah berikan di jalan Allah dan untuk kepentingan agama dan syariat di bumi Allah yang fana ini. Ada orang datang kepada Rasulullah, ja'al fuqara ila nabi. Beberapa orang fakir datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu ahli dusur, orang-orang kaya dengan harta yang banyak, dia sedekah, dia wakaf, dia keluarkan zakat, semua diberikan, dia salat, dia puasa. Mungkin mereka lebih duluan ya Rasulullah masuk surga daripada kami ini orang fakir. Tidak, kata Rasulullah, kamu juga akan masuk surga, tapi dengan amalmu yang disiplin ya, bersungguh-sungguh hadir ke masjid banyak tamiruna, dan juga berjihad di jalan Allah, berjuang ya, menegakkan agama Allah dan sebagainya, membaca Al-Quran ya, berzikir dan sebagainya ya. Juga kamu akan masuk surga. Allah tidak diskriminasi. Oh yang kaya dia berikan kekayaannya, tapi kamu yang miskin selalu beramal dengan ikhlas dan ikhlas. Semua di mata Allah itu sama. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal dengan suatu kebaikan sekecil apapun, pasti Allah memperlihatkannya. Tidak ada Allah menutupi kebaikan hamba ini, nggak ada. Pasti diperlihatkan, sekalipun kecil amal yang kita lakukan itu. Sekalipun kecil perbuatan yang dosa, yang tidak baik, juga Allah akan memperlihatkan. Darah ditafsirkan, diterjemahkan kan sebesar atom ya, atom molekul, mungkin enggak sebesar biji sawi ya, sebesar biji bayam ya. Allah perlihatkan itu. Sangat transparansi. Tidak menutupi kebaikan, tapi juga Allah tidak menutupi keburukan dari hamba ini ya, juga akan diperlihatkan. Dengan demikian Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang Allah berikan kepada kita kan kita syukuri. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada kita itu supaya ada sharing ya. Kalau Allah berikan nikmat kita hari ini, rezeki sedikit, itu ada sisi yang kita bantu, baik anak yatim, fakir miskin dan sebagainya. Nggak boleh itu kita sembunyikan. Hadis, beritahukan sama orang lain. Ayo kita undang anak yatim ya, bagi ya, sharing dari Allah berikan rezeki kepada kita hari. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, sekira demikian pada malam ini ya, mudah-mudahan Allah terus memberikan kepada kita keikhlasan, ketulusan, dan apa yang ada pada diri kita sendiri juga itu pemberian Allah. Sehatnya organ anatomi yang kita miliki hari ini juga itu kan karunia Allah, keberkahan yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah,
Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kepada Allah selalu kita berserah diri. Amin ya mujibas sailin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.